الشيخ المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن سالم بن سعيد بن أبو صيل والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم المعلوي في كتابه سلم التوفيق إلى أن قال ورسوله يعني أن تؤمن برسوله. Jadi saya perlu ingatkan ya bahwa ini kita baca kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik itu adalah kitab fikih ya. Cuman untuk permulaannya al-muallif ini sebelum masuk ke bab fikihnya dia lebih mengenalkan dulu masalah adalah tauhid billah wal iman ya. Itu yang diterangkan lebih dulu. Jadi jangan sampai salah paham. Ini katanya kitab fikih kok belum ada fikihnya. Belum, ini masih baru pembukaan. Nanti setelah habis itu nggak lama ini akan masuk di bab fikihnya ya. Jadi ini kita pelajaran adalah pelajaran kitab Sulamut Taufik, yaitu pelajaran ilmu fikih. Makanya kemarin tulis di sana ada bab fikih dan tasawuf. Makanya nantinya itu maksudnya setelah masuk di bab fikihnya, anak akan bacakan juga kitab yang lain yang mengenai tasawuf. Ya, karena sekarang masih babnya pembukaan, kita baca pembukaan aja dulu ya. Taib. Kemarin waktu minu bil malaikatillah sudah kita terangkan untuk beriman dengan malaikat-malaikat Allah, terangkan masalah malaikat itu. Kemudian warusulihi, yaitu beriman dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa anbiya'i aidan. Jelas kalau sudah yakin beriman pada Rasulullah, pada rasul-rasulnya, maka beriman pasti dengan para nabi-nabinya. Ya. Setiap rasul adalah pasti nabi. Tidak setiap nabi itu rasul, ya kan? Wahum 313. Jumlah para rasul ada, walaupun ada khilaf ya, tapi di sini sebut 313 rasul itu. Ya. Wa bi annahum afdal khalqi wa afdaluhum nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Kita beriman pada rasul atau para nabi ya, dan yang paling afdal di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tadi saya katakan para rasul itu ada berapa? 313. Wa qila 14. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Intinya memang ada khilaf di dalam jumlah baik itu nabi maupun rasul, tetap ada khilaf. Tidak ada harga paten ya, tidak ada jumlah paten ya. Wal anbiya mi'atun wa arba'a wa ishruna alfan. Kalau para nabi itu kemarin sudah pernah saya sebut para nabi itu ya, arba'atu ishrun alfan ya, mi'ah wa arba'ah mi'atun wa arba'atun wa ishrun alfan. Jadi 1.020 ya. Mi'ah wa arba'ah 104, 20.104 ya. Mi'atun wa arba'atun wa ishrun alfan. Iya. 20.104 itu para nabi. Saya ulangi lagi bahwa jumlah itu tidak pasti. Masih ada khilaf antar ulama. Afadahu Syekh Al-Aftiyah wa yajibul iman bil anbiya al mursalin al madhkurin fil Quran al-25. Ini sudah kayaknya kemarin ya. Sudah ya? Baik, kemudian wa kutubi sudah juga. Nah, sekarang wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Percaya juga dengan takdir Allah. Ya. Yakin dan percaya dengan takdir Allah. Ada takdir, ada qadha. Ya, ada takdir, ada qadha. Apa perbedaan takdir dan qadha? Orang-orang suka ngomong ya, qadha wa qadar atau qadar wa qadha, betul ya? Ada begitu kan? Nah, perbedaannya apa? Takdir dan qadha itu. Takdir itu yaitu yang ilmu Allah al-azali, ya. Itu yang tidak ada yang tahu adalah ilmunya Allah, yang Allah telah menentukan ketentuan Allah pada setiap hambanya. Ini takdir syaqiyun au sa'id.
hamba ini menjadi seorang yang beruntung kelak atau yang celaka. Itu ketentuan dari Allah, itu namanya takdir atau disebut qadar. Ya, takdir atau disebut qadar. Nah, kalau qada bedanya apa? Qada itu adalah takdir tadi, yaitu ilmu yang dari Allah tadi. Qada adalah saat kejadiannya. Saat kejadian ini qada dari Allah. Kalau itu masih takdir yang fil azal, ya. Ketentuan Allah fil azal namanya takdir. Tapi kalau qada adalah sesuatu yang terjadi atau telah terjadi, ya, yang terjadi atau telah terjadi, itu namanya qada. Al-farq bain qada wal qadar. Nah, asal terfaham insyaallah. Indonesia. Ya. Nah, kemudian makanya Imam Syafi'i mengatakan wa ma syi'ta kana wa in lam yasha' wa in lam asha'. Wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, wa ma syi' dan apa yang kamu kehendaki, ya, pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'ta kan wa in lam asha'. Wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun. Dan apa yang aku mau, yang aku kehendaki, bila engkau tidak menghendaki, maka itu pun tidak akan terjadi. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Khalaqtu ibadah ala ma'aratah ala ilmi yajri al-fata wal na'am. Terus ya. Baik, wal iman bihima yastad'i ridha bihima fa wajib. Iman terhadap keduanya, yaitu kepada qada dan qadar atau qadar dan qada. Yastad'i ridha bihima, yaitu mengharuskan kita untuk ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terjadi qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wajib. Maka kita mengimani dan ridha kepada keduanya itu adalah suatu kewajiban bagi semua hamba Allah. Ya, paham ya? Mengimani dengan ridha, dengan apa, dan ridha dengan takdir serta qada Allah itu adalah wajib kepada dua-duanya. Wala yuraddu annahu yalzamu 'alaihi ridha bil ma'asi, dan tidak juga tidak salah annahu yalzamu 'alaihi ridha, juga wajib untuk ridha dengan qada al-ma'asi. Apa itu? Dengarkan dulu ya. Qada dengan maksiat itu adalah termasuk makhluk. Betul ya? Maksiat itu adalah makhluk. Kita ridha juga adanya maksiat. Tapi bagaimana? Nah, sebentar lagi diterangin. Ya. Li'anna dzamba maghdiyun la qada. Karena dosa itu adalah sesuatu yang terjadi dan bukan qada. Maghdiyun la qada. Maghdiyun itu sesuatu yang telah terjadi, itu maghdiyun. La qada. Wa ridha innama yajibu bil qada. Wa ridha innama yajibu bil qada. Bimana ana narda bi khalqillahil ma'siyah wala naqtaridu alaih. Dan ridha kita, ya, innama yajibu bil qada, keridhaan kita yaitu adanya qada itu ada, tapi kita tidak ridha bi khalqil ma'siyati, dengan menciptakan maksiat, wala naqtaridu alaih, ya, dan tidak kita menolak dengan adanya khalqullahul ma'siyah, ciptaan Allah maksiat itu kita tidak menolak, ada. Wajibu alaina karahatuha min haitsu kaunuha maksiyah. Jadi pertama kita wajib percaya bahwa ada qada dan qadar. Qada dan qadar itu, qadarullah ada khair, ada syar. Ada khair, ada syar. Semuanya kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang percaya kalau khair itu pasti dari Allah, kalau syar dari kita. Tidak juga. Kita yakin al-qadha al-khair wasyarru min Allah. Ya. Qadar dari Allah, takdir dari Allah, al-khairu wasyarru min Allah. Ya. Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Ahmad yang baca, Ahmad. Ahmad yang baca, Abi. Wajibu. Tahan. Ya, coba. Ya.
رضي الله عنه وقال رضي الله عنه ويجب علينا كراهتها من حيث كونها معصية. قال الإمام الغزالي ونظيره ما إذا كان لك عدوان أحدهما عدو الآخر فإنك تكره موته من حيث إنه ساع في هلاك عدوك وتفرح به من حيث إنه عدوك. وقد قال تعالى لإبليس ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لاعترض علي بشيء من اعتراض. نعم فإني أنا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل. وقد يطلق القضاء على المقضي كما في حديث اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. نعم. وهذا لا يجب الرضا به مطلقا. نعم. بل إن كان واجبا وجب أو مندوبا ندب أو مباحا أبيح أو مكروها كره أو حراما حرم. Jadi seperti dicontohkan di sini, Imam Ghazali mengatakan seperti Allah mengatakan pada iblis saat iblis dalam Al-Quran mengatakan aba wastakbar. Saat disuruh sujud pada Nabi Allah Adam, aba wastakbar. Iblis menolak dengan kecongkaannya, dengan kesombongannya. Allah mengatakan sebut dalam hadis, "Lau araftani la'alimta annahu la'tarada alayya." La'tirada ya. Ma araftani, lau araftani ma la'tirada alayya. Ya, hai iblis, kamu itu tidak mengenal aku, kata Allah. Kalau engkau betul-betul tahu mengenal aku dan beriman padaku sungguhnya dengan qada wa qadar maksudnya, ya. Maksudnya dengan qada dan qadar engkau tidak mungkin menolak. Tidak mungkin menolak. Karena apa? Nah, karena apa? Engkau tidak akan bisa menolak apa yang aku perintahkan dengan semua, dan tidak akan juga engkau mengkomplain istilahnya dengan apa yang aku amalkan seperti perintah yang perintahkan. Karena akulah Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku Allah. La us'alu amma af'al. Ya, apapun yang aku kerjakan nggak ada pertanyaan. Anallah, aku Allah. Jadi berbuat apa saja la us'al, tidak boleh dipertanyakan. Apa yang aku perbuat, apa yang aku laksanakan. وقد يطلق القضاء على المقضي كما في حديث اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. وهذا لا يجب الرضا به مطلقا. بل إن كان واجبا. Jadi ya, seperti makanya Rasulullah SAW mengajari Allahumma inni a'udzubika min darki syaqa wa su'il qada. Jadi qada al-khair wa syar ada. Tapi kita kan sama Allah dikasih akal, ya, dikasih pikiran, ya. Kita sampai diajarin oleh Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min darqis syaqa wa su'il qada. Ya Allah, aku berlindung padamu dari memperoleh darqus syaqa, hal-hal yang membinasakan, yang tidak baik, yang buruk, ya. Wa su'il qada, dan aku berlindung padamu juga dari mendapatkan qada yang tidak baik. Qada dari Allah, baik nggak baik dari Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan aku berikan qada yang tidak baik, ya Allah. Berilah aku sesuatu semuanya yang kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda juga, la yaruddul qada illa du'a. Ya, tidak ada yang bisa menolak atau menghalangi qada daripada Allah SWT kecuali berdoa. Ya, makanya Allah SWT dalam Al-Quran banyak ngajarin kita doa-doa, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena qada dan qadar, ya, qadar dari Allah itu ada. Qadar takdir baik buruk ada. Nah, kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya, selalu mohon pada Allah, yaitu untuk menghindari qada yang enggak baik. Karena namanya takdir dari Allah, qada dari Allah yang terjadi pasti terjadi. Pasti terjadi. Makanya kita diajarkan, Allah mengajarkan dalam Al-Quran banyak doa-doa yang dari Allah di Al-Quran. Betul kan?
Ya, doanya dari Allah diajarkan banyak. Rasulullah mengajarkan banyak. Itu semua untuk apa? Untuk menghindari takdir atau qada yang tidak baik. Jadi mengatakan, masa yang tidak baik pun dari Allah? Dari Allah yang tidak baik, karena semua makhluk dari Allah. Tidak baik dari Allah juga. Ya. Tapi kita diajarkan untuk berlindung dari qada yang tidak baik, dari takdir yang tidak baik. Kalau kita nggak baca doa, nggak minta pada Allah, ya salah kita. Salah kita. Makanya dibilang Allah itu senang pada hambanya yang bertobat, yang berdoa, cinta. Makanya dia kata Rasulullah SAW, kalau berdoa tengah malam itu kalau bisa nangis pada Allah, ngemis dan nangis. Fa'ilam tabkau fatabakau. Bila kalian tidak bisa menangis tengah malam itu pada Allah, ya, dalam bersujud pada Allah, dalam mohon pada Allah, berusaha untuk nangis. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang memang membutuhkan pertolongan dari Allah. Nggak bisa nangis, berusaha nangis. Ya, itu artis-artis sandiwara aja bisa pura-pura nangis dan sama nangis beneran. Masa kita sama Allah yang mohon? Kita ini kan banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak permohonan. Masa mohon sama Allah nggak bisa nangis? Ya, berusaha untuk nangis. Kalau kita nggak bisa nangis, memang karena hati kita masih kurang lembut. Ya, hati kita kurang lembut, makanya susah untuk nangis saat memohon pada Allah, saat sujud pada Allah. Makanya kita belajarlah saat mohon pada Allah menangis, berusaha untuk menangis. Allah suka pada hambanya yang ngemis mohon pada Allah. Ya, memohon. Bukan kayak manusia. Kalau kita memohon pada manusia, mungkin minta tolong sekali dibantu, kedua kali sudah mulai kesel, ketiga kali diusir. Betul ya? Kalau minta tolong sama orang, sekali dibantu, kedua kali udah mulai lampu kuning tuh. Begitu minta lagi ketiga, minta bantuan, lampu merah udah diusir. Itu manusia. Tapi kalau minta sama Allah, makin banyak kita minta, makin banyak kita bermohon, Allah makin cinta pada kita, makin sayang pada kita. Itu semuanya Allah untuk ngajarin kita, beritahu kita, ini loh, ada takdir-takdir yang tidak baik, ada qada yang tidak baik. Bukan semuanya baik takdir kamu, bukan semuanya qada buat kamu baik. Ada juga yang nggak baik, maka bermohonlah pada aku, mintalah pada aku, agar qada yang tidak baik itu tertolak dengan permohonan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanbihun, la yajuzu al-ihtijaj bil qada'i wal qadari ala suduri dhanbin illa li daf'i at-ta'yir. Nah, saya dengerin, tidak boleh dibilang kalau kita ada sesuatu yang tidak baik, mengerjakan yang tidak baik, mengerjakan maksiat, kemudian ini udah qada dari Allah untuk alasan ya bahwa ini ya saya kan bukan niat saya untuk berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat dosa. Ini kan sudah takdir dari Allah. Nggak boleh. Ya, nggak boleh untuk mengatakan semacam itu. Walaupun qada qadar dari Allah, tapi tidak boleh dibuat ihtijaj, dibuat alasan melaksanakan kesalahan, apalagi sengaja melaksanakan kesalahan, kemudian mengatakan ini kan sudah qada dari Allah. Kan kita sama Allah dikasih pilihan. Walaupun qada wal qadar ada, tapi Allah ngasih kita akal, ngasih kita pilihan ikhtiar juga. Ya, ngasih kita kesempatan berdoa. Ya, illa Nah, kecuali kalau kita itu setelah kita terjebak dengan musibah bermaksiat, seumpamanya ya, terjebak maksiat itu kan suatu musibah, betul ya? Kita kejebak suatu maksiat, suatu dosa. Nah, kemudian kita bertobat pada Allah. Orang tahu kita melakukan maksiat, mungkin berzina atau mungkin minum khamar. Nah, kemudian kita sadar bahwa ini salah, kita tobat pada Allah. Kita tobat, baru orang mencemooh kita, terus baru kita mengatakan ana atau saya ridho dengan semua takdir Allah. Ini buat saya musibah dan saya ridho dengan takdir Allah. Tapi dengan kita tobat, bukan dibuat alasan bermaksiat, berbuat dosa, kemudian ini qada takdir dari Allah. Nggak boleh itu. Illa didaf'i ta'yir dikatakan di sana ya, atau lom ya. Jadi kalau begitu, kalau sudah terjebak musibah, kemudian kita bertobat sama Allah, kalau ada orang mencemooh kita, baru kita mengatakan
saya ridho dengan takdir Allah, ini adalah musibah buat saya. Berarti dia mengakuin bahwa ini musibah, ya, bahwa ini musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. فمن وقع في معصية عمدا قضى عليه بموجبها شرعا من حد أو تعزير أو غيره ولا يكون قوله قدر الله أو قضى علي بذلك عذرا له وحجة. Nah, maka dari itu kalau orang berbuat maksiat, ya, ada ta'zir yang dipecut ya 100 kali, ada juga dirajam, betul kan? Ada apa namanya? Sanksi buat orang berlaku maksiat. Ya, ada sanksi yang berbuat maksiat. Nah, jangan kemudian bilang, "Oh, saya kan ini takdir dari Allah, qada dari Allah." Nggak bisa begitu. Dibuat hujjah. Jangan sudah salah dibuat hujjah. Nggak boleh. Ya, makanya tadi dikatakan kalau itu sudah kita tobat, kemudian ada orang menghina kita katakan, ini takdir Allah dan saya sudah tobat. Ini musibah buat saya. Mengakui. Na'udzubillah min dzalik, kalau orang sudah berbuat maksiat, kemudian dia tidak bertobat dan mengatakan ini takdir Allah, nah itu musibah, benar-benar musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. روي أن عيسى عليه السلام كان يصلي على جبل فأتاه إبليس وقال أنت تزعم أن كل شيء بقضاء الله وقدره قال نعم قال فألقي نفسك من الجبل فانظر أتعيش أم لا فقال له أما علمت أن الله تعالى قال لا يختبرني عبدي فأنا أفعل ما شئت إن العبد لا يبتلى ربه لا يبتلي ربه walakin Allah yabtali 'abdahu. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam dia lagi beribadah di atas gunung. Beribadah lagi sholat di atas gunung. Datanglah iblis. Iblis datang, ya. Katanya iblis, kan kamu mengatakan bahwa semua itu ada takdir dari Allah. Semua ada takdir dari Allah. Coba kamu sekarang lompat dari gunung ini. Kamu lompat dari gunung ininya, coba kita lihat kamu masih hidup enggak? Ya, kamu masih hidup enggak? Karena kamu mengatakan semua ada takdir dan qada daripada Allah. Apa jawaban Nabi Isa? Faqala lahu amma alimta anna Allah ta'ala qala la yukhtabarani 'abdi. Iya, katanya Nabi Isa dijawab sama Isa, apakah kamu enggak tahu bahwa Allah mengatakan layak tabiruni abdi, nggak ada ceritanya hambaku apa menguji aku, hambaku menguji Allah Taala. Itu namanya nguji itu. Ayo coba kamu katanya qadar dari Allah. Ayo lompat dari gunung, masih hidup nggak? Katanya Nabi Isa, apa kamu nggak tahu bahwa Allah mengatakan layak tabiruni abdi, hambaku tidak boleh untuk menguji aku. Fa'inau saya bebas untuk memberikan qadar sebebas saya, mengerjakan melaksanakan apapun juga terserah saya. Allah, karena aku Allah Subhanahu wa taala. Ya, yabtali la yabtali rabbahu. Walakin Allah enggak ada seorang hamba akan yabtali rabbahu ibtila apa namanya? Memberikan musibah pada Allah, tapi Allah lah yang memberikan musibah pada hambanya. Jangan iblis, kan namanya juga iblis. Namanya juga iblis. Iblis menguji Allah. Ayo qadar coba lompat dari gunung. Tapi Nabi Isa alaihissalam seorang nabi yang langsung menjawab. Langsung dapat jawaban dari Allah daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. فقسمه عيسى عليه السلام babun min dzalika an akhirnya Pak Nabi Isa memenangkan dalam tempuran dengan iblis, istilahnya debat dengan iblis. Nabi Isa yang memenangkan dalam masalah tersebut. Jadi iblis itu, nabi pun akan diuji oleh iblis, apalagi kita. Ya, nabi juga akan diuji oleh iblis, keimanannya. Ya, keilmuannya diuji oleh iblis. Tapi yang diuji Nabi Allah Isa, yang langsung dibantah. Tapi kalau kita kadang-kadang masih gampang diuji oleh iblis. Jangan lagi iblis, setan kecil aja kadang-kadang kita kalah.
Setan kecil aja masih katakan galak, apalagi iblisnya langsung ya. Emaknya iblis ya, emaknya setan itu. Ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi makanya kita harus selalu minta perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena setan selalu akan menguji kita, mengganggu kita, ya, bahkan para nabi pun juga diganggu oleh mereka. Nah, من ذلك أن تؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بفتح التاء وكسرها، ويلزم ختمه المرسلين بالأولى لأنه يلزم من ختم الأعم ختم الأخص فليس بعده نبي. نعم. Jadi untuk mina anna Rasulullah SAW khatamun nabiyyin, ya. Wa anna Rasulullah SAW khatamun nabiyyin, dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin. Rasulullah SAW adalah penutup daripada nabi, para nabi-nabi. Khatam ya pakai ta fathah, khatamun nabiyyin. Nah, terus wa anna khatamun nabiyyin bi fathah. Falaysa ba'dahu nabiyyun. Ya. Kenapa disebut khatamun nabiyyin? Karena nggak ada setelah Rasulullah SAW nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi rasul. Ya. Kenapa di sini disebut khatamun nabiyyin? Ya. Jelas kalau sudah khatamun nabiyyin, lebih jelas lagi bahwa adalah Nabi Muhammad khatamur rusul, penutup para rasul. Secara umum nabi, secara umum nabi, penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka lebih jelas lagi bahwa Nabi Muhammad adalah penutup secara para rasul. Khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi-nabi dan penutup para rasul-rasul. Itu adalah Rasulullah SAW, ya. Karena Rasulullah SAW dijadikan penutup untuk menyempurnakan, karena Allah Taala menyempurnakan semua agama Islam ini dengan dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa aslul khatami ismu jinsin lil hilqati allati fiha fassun min ghairiha fa in lam yakun fiha dhalik sumiyat fathatun fa tasbatin kama fi sihhah. واستعماله في نبينا صلى الله عليه وسلم واستعماله في نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل التشبيه البليغ. ووجه الشبه أنه عليه الصلاة والسلام محيط بالأنبياء أولا وأخيرا. Nah, disebut juga bisa dikatakan khatimun nabiyyin. Tadi khatamun nabiyyin, bisa juga khatim. Apa khatim itu? Cincin, ya. Cincin yang ada batunya. Betul ya, ada batunya. Kalau ada batunya disebut fathah, bolong itu, kosong, bolong, fathah. Ya, nah, jadi disebut bisa khatamin nabiyyin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW muhitum bil anbiya'i wa rasul. Karena Nabi Muhammad ini ada ikatannya kan, cincin ada ikatannya kan. Jadi seakan-akan Rasulullah itu diikat dengan semua para nabi dan rasul yang mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad intinya itu fas yang ada di tengah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan khatamun nabiyyin, benar. Ada yang mengatakan khatimun nabiyyin, benar. Tapi yang umum adalah khatamun nabiyyin. Cuman kalau ada orang mengatakan khatimun nabiyyin, jangan disalahkan. Itu benar juga, ya. Makanya dibilang wajhu tasbih. Apa persamaannya kok khatimun nabiyyin? Orang khatim itu cincin. Apa wajhu tasbihnya? Yaitu kalau cincin itu fasnya di tengah, dikelilingan oleh ikat. Nabi Muhammad sebagai nabi yang sempurna dikelilingan oleh para anbiya war rusul, para nabi-nabi dan rasul. Ini makanya dikasih persamaan kepada cincin. Jadi khatimun nabiyyin. Ya, tapi saya ulangi lagi, yang memang ma'ruf adalah khatamun nabiyyin. Cuman jangan menyalahkan kalau orang baca khatimun nabiyyin. Naam. Karihatul khatami bil usbu'i falam yakhruj ahadun an amrih. فإن أريد به آلة الختم أي التي يختم بها شيء فتمنع ظهوره. Nah, خلاص. Ya, jadi apa namanya? Alhamdulillah kita dijadikan umat daripada Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin. Makanya Nabi Muhammad adalah paling sempurna para nabi dan rasul. Ya, paling sempurnanya para nabi dan rasul. Dan kita dijadikan paling sempurnanya umat daripada umat para nabi-nabi. Ya. Di atas kita itu sekitar ada 71 umat di atas kita itu. Dan kita ini adalah umat yang paling dimuliakan Allah, paling disempurnakan oleh Allah SWT, karena kita menjadi umat daripada nabi
yang menjadikan Habibullah, Habibur Rahman. Nabi yang mendapat julukan Habibur Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala radhiyallahu an faslun fima yaqa'u fi riddah yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamih ay man'uhu wa sawnihi amma yusiduhu. Naam. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamih, ya. Diwajibkan, ini sekarang fasal. Fasal itu pemisah dari bab ke bab. Ini biar cepat, nggak lama lagi untuk masuk ke ilmu fikihnya, ya. Jadi faslun sekarang ini pemisah dari bab sebelumnya masuk ke bab yang berikutnya. Wajib bagi setiap orang muslim untuk menjaga Islamnya. Dijaga Islamnya itu dah pemanuh wa sawnihi amma yufsiduhu. Iya. Jadi menjaga Islamnya itu dan menjaga dari segala sesuatu apapun juga yang bisa merusak agamanya. Ya, apapun juga. Dari kata-kata, dari amalan, dari apa saja macam. Sekarang ini kan luar biasa. Kata-kata yang mengakibatkan orang itu murtad banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kadang-kadang gara-gara ngikutin TikTok, padahal kalimatnya nggak benar, atau nyanyian, yang mana nyanyian kadang-kadang bahasa Inggris, kita nggak paham, ikut-ikutan, padahal di sana mengeluarkan kita dari agama. Ya, harus dijaga, harus dijaga. Kemarin itu teman saya Kiai Mukti yang punya pesantren Fajrul Salam di Sentul, dia cerita kemarin kedatangan siapa itu yang mu'alaf, Cina mu'alaf yang da'i. Bukan, satu lagi. Ada satu lagi. Hah? Oh, bukan ada. Itu ya datang kemarin ke sana. Kemudian dia cerita masalah dia bagaimana menjaga orang-orang mu'alaf itu kan. Ini da'i dan terkenal juga da'i Cina ini. Kemudian si Kemoti mengatakan, iya, dia bilang, saya ini lagi ngikutin, lagi viral. Anak muda yang lagi viral yang murtad baru-baru ini, dan itu viral katanya di media. Terus namanya siapa disebut sebagai Kemoti? Katanya si Cina yang bawa ini, lah ini yang saya bawa ini, yaitu dia yang kamu maksud, ya ini orangnya, dibilang ikut. Ah, iya. Nah, kemudian ditanya sama Kemukti, kamu asal mulanya bagaimana? Saya murtadnya dan ngikutin sampai keluar dari Islam gara-gara TikTok. Gara-gara TikTok, ngikutin TikTok, ada penginjil atau apa, memberikan ini, kemudian dia tertarik sehingga dia masuk di agama mereka. Padahal ternyata bapaknya dia ini murid dari kiai pemerbau sampai di Kalimantan. Ya kan? Jadi bapaknya juga orang alim. Anaknya murtad gara-gara apa? Ikut TikTok. Nah ini, jadi untuk pemurtadan itu luar biasa. Jadi hati-hati. Makanya kita harus menjaga wasaunuhu an jami'in ma yufsidhu, dan menjaga dari segala sesuatu yang akan merusak agama kita. Terus an syai'in la yasluhu wa la khaira fihi. Ya, sesuatu yang nggak ada keharusannya dan nggak ada kebaikannya, jangan sudahlah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Orang Islam yang baik itu, yang benar itu, meninggalkan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan dia. Jangan ikut-ikutan. Itu sekarang ada apa istilah yang orang foto, suka apa foto tuh? Yang empat tangannya di model apa tuh namanya? Gini apa dah? Gini ya, Pak? Hah? Ya. Itu katanya juga itu adalah apanya? Itu hanya orang apa dibilang sebut salib ya, salib lah ya. Ikut-ikutan itu, jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Akhirnya kita tidak sengaja jadi murtad. Harus dijaga, yang nggak perlu jangan ikut-ikutan, jangan gampang gara-gara ikut media, ya ini ikut juga. Akhirnya kita ke bawah, dari kemurtad ke bawah, kemudian dengan adat istiadat mereka ke bawah. Kita harus menjaga agama kita dari segala hal. Nah, wa yubtiluhu ay yasqutu hukmuhu wa yaqta'uhu bi an la yujzimu fayashmalu taraddud fil kufri wa huwa riddah.
وهو أفحش الكفر Wa وأغلظه. yasbulu taraddud. Nah, yasbulu taraddud ini orang akhirnya was-was dengan agamanya sendiri. Ya, ini agama Islam benar apa enggak nih? Daripada dia muslim, gara-gara banyak dengar macam-macam, ikut-ikutan, akhirnya timbul ada taraddud pada dirinya. Ya, ada taraddud pada agamanya, ada bukan was-was lagi. Jadi percaya dan tidak, benar atau tidak ini agama ini. Nah, لأن المرتد لا يقر بالجزية ولا يؤمن بخلاف الكافر الأصلي في ذلك. ya, dia bilang orang murtad itu lebih parah daripada orang kafir. Ya, orang murtad lebih parah daripada orang kafir. Karena kalau orang kafir kan masih dia bayar jizyah. Ini kita nggak bicara di Indonesia nggak ada jizyah. Jizyah itu pajak. Orang-orang kafir dulu diwajibkan bayar pajak pada orang Islam. Dan itu sampai jangan mulai dari zaman Rasul sampai zaman Umayyun, ya Umawi itu masih orang-orang di luar itu sampai dari Roma pun, Roma itu Eropa kalau sekarang ya, itu masih bayar jizyah pajak pada khalifah Umayyun dulu, masih bayar pajak. Orang kafir percaya bahwa ada pajak itu buat orang Islam, ya. Karena apa? Karena semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad yang tidak masuk Islam, maka wajib bayar pajak. Bayar pajak, itu namanya jizyah. Nah, sedangkan orang-orang yang murtad, dia juga tidak percaya dengan adanya jizyah. Jadi makanya orang yang murtad itu lebih parah daripada orang kafir asli. Ya. Orang murtad lebih parah daripada orang kafir asli. Nah, وأن الردة تحبط العمل إن اتصلت بالموت. wa anna al-riddata tahbitul amal. تحبط العمل إن اتصلت بالموت. فكأن المرتد لم يعمل شيئا. Nah, إلا حبط ثواب عمله. baik. Ya. Orang murtad itu kalau sampai keputus dengan sampai mati, makanya bilang lebih rugi daripada orang kafir. Karena dia sebelum murtad apa? Muslim. Dia udah ibadah bertahun-tahun, kemudian dia murtad, kemudian meninggal murtad. Nah, begitu dia meninggal, yang dia kerjakan. Sebelum dia murtad, mungkin dia orang soleh, banyak ibadah, banyak sedekah, zakat, semuanya dikerjakan. Ya, kemudian dia murtad, kemudian mati. Nah, sudah dia mati kafir dan habatat amaluhu. Semua amalnya kebuang percuma. Jadi orang murtad itu orang-orang yang sangat lebih merugi daripada orang yang kafir asli. Sangat merugi daripada orang kafir asli. Nah, mana tadi? Wala tamabdu nam. Baik, tamam. ولا يلزم من كون الردة أقبح أنواع الكفر كون المرتد أقبح من الكافر الأصلي. Ya. ألا ترى أن أبا جهل وأبا لهب وأمثالهما أقبح من المرتدين لما اتصفوا به من زيادة العناء وأنواع الأداء للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يحصى والعياذ بالله تعالى. أعوذ بالله وأعتذر من ذلك. Nah. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه أي الحل والشاهد يخرج من بعدهم ألفاظ تخرجهم عن دين الإسلام تخرجهم عن دين الإسلام ولا يرون ذلك. Nah. Jadi pada zaman ini banyak orang tasahul, ya, yang menggampangkan dalam segala hal, dari pembicaraan, ngomong asal ngomong, ya kan? Ngomong asal ngomong, ya itu saya katakan kadang-kadang gara-gara media juga ikut-ikutan nyanyi dan segala macam, itu disebut tasahul, ya, fil kalam. Jadi asal ngomong, asal ngucap aja segala macam, padahal kadang-kadang kata-katanya itu bisa mengeluarkan dia dari agamanya, ya. Hatta innahu yukhriju min ba'dihim yakhruju min ba'dihim alfaz tukhrijuhum anil Islam.
Sehingga ada daripada sebagian yang dia mengeluarkan kata-kata itu mengeluarkan orang tersebut daripada Islam dan menjadi orang murtad. Waliyadu billahi min dzalik. Ya. Jadi murtad itu akbahu minal kafir asli. Orang murtad itu lebih buruk ya, daripada orang kafir asli. Hati-hati. Hati-hati dengan perkataan, jangan sembarangan asal ngomong. Ya. Kadang-kadang karena dia udah berusaha, udah segala macam, kemudian nggak dapat duit juga, marah-marah sama Allah dengan kata-kata kalimat segala macam. Ada nggak begitu? Nah, padahal itu bisa mengeluarkan dari Islam, jadi murtad. Kalau dia nggak sadar dia murtad, kemudian dia apa? Sholat enggak baca syahadat, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi harus hati-hati dalam segala pembicaraan, jangan asal ngucap, jangan asal ngomong. Nah. Dibaca ini aja deh, dibaca apa? Matanya aja biar agak cepat kita pengen langsung ke fikih. Nah. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfat tukhrijuhum 'ala al-Islam wa la yarawna dzalik dzamban fadlan an kaunihi kufran. Dan kadang-kala orang yang mengucapkan itu dia jangan lagi merasa mengeluarkan dia jadi orang kafir. Dia pun tidak merasa bahwa apa yang diucapkan itu dosa. Asal ngomong, ya, asal ngomong. Jangan lagi dia tidak merasa dia menjadi kafir, bahkan tidak merasa juga dia dosa. Kadang-kadang karena apa? Ya karena asal ngomong, kata orang asal ngecap. Ya, jadi ini emang semua dari lisan. Dari lisan. Jangan sembarangan berbicara yang hal-hal yang mengeluarkan kita dari agama kita. Nah, saya agak percepat ya biar masuk langsung, nggak lama lagi masuk fikih terus. Waridah thalathatu aqsamin, i'tiqadat wa af'al wa aqwal. Wa kullu qismin yatasha'abu sya'ban katsira. Kemurtadan itu ada 3 macam. Pertama i'tiqadat, ada i'tiqad. Ya, ada i'tiqad kepercayaan. Ya. Kedua dari perbuatan. Ketiga dari perkataan. Jadi ada i'tiqadat, ada iman dari keimanan atau i'tiqad, kemudian dari perkataan, dari pekerjaan kita, apa yang kita laksanakan. Ini ada 3 hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan setiap satu daripada 3 itu masih banyak bercabang. Faminal awal asyak fillah atau fi rasulih أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك. Nah, yang pertama i'tiqadat, kalau 3 tadi i'tiqadat kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bisa saja syak pada Allah, ragu pada Allah. Ini Allah benar ada enggak sih? Benar ada apa enggak? Ragu pada Nabi. Ya. Ragu pada Nabi, ragu pada hari akhir, ragu pada adanya surga, ragu pada adanya neraka. Ini semuanya hal-hal yang akan membawa seseorang murtad. Ini yang disebut i'tiqadat. Yang pertama ini. 6. I'tiqad fardu sifatun min sifatillah ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kal-alam atau nasbin lahu. Kal-ilm atau nasbin lahu. Sifatun yajibu tanzihihi anha ijma'an kal-jism. Jadi yang kedua adalah apa? Yang kedua tuh ya? I'tiqad. Di antara i'tiqad juga syak pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Meragukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-ilm ya. Apa di Al-Qur'an masalah ilm? Dalam Asmaul Husna apa? Itu nama Allah. Sifat yang al-ilm, bahwa Allah tuh maha mengetahui. Dia ragu dengan sifat Allah Ta'ala. Atau juga diantaranya nusiba lahu. Atau ada sifat-sifat yang seharusnya Allah tidak disifati semacam itu. Seperti apa? Allah itu berbentuk seperti makhluk. Seperti ada yang mengatakan, Allah duduk seperti duduk kita. Allah turun ke dunia, dianggap ya turun seperti manusia juga. Itu namanya i'tiqadat
ayah pada Allah SWT yang secara dianggap secara jisim, mempunyai jisim, jasad seperti jasadnya manusia, dat seperti datnya makhluk. Ya, itu juga yang akan mengakibatkan kekufuran. Nah, أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه أو حلل محرما atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas Allah haramkan. Soalnya Pak, makan babi. Babi haram kan? Ada di Al-Quran kan? Kemudian kita mengatakan babi itu halal. Itu udah murtad. Ya, itu ada murtad. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu yang sekarang sudah tidak otentik. Nah, betul kan? Ada yang mengatakan itu kan? Itu sudah keluar dari Islam juga. Tidak ada yang mengatakan begitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah sebagian dimasuki oleh kalamnya Sayyidina Utsman. Bagian dibuang. Ini juga termasuk intiqadat yang mengeluarkan seseorang dari yang menjadikan orang kufur, menjadi orang murtad. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang mengatakan semacam itu. Ya. Nah, terus. Kazina wal liwat wal sarikah wal ghadab. Naam, atau juga mengatakan seperti tadi perbuatan zina, liwat dan segala macam. Ya, Allah mengharamkan, kemudian kita menghalalkan. Ini bisa menjadikan seseorang kufur. Ya. Ini intiqadat, ini masih intiqadat ini. Terus atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan kemudian seperti apa? Nikah. Nikah halal. Ada yang mengatakan oh nikah itu haram. Ini perumpamaan sesuatu ya. Allah menghalalkan orang kita makan seperti ikan atau apa. Kita oh ikan itu haram. Jadi menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka ini mengakibatkan orang masuk kepada bab kufur. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah. أو نفى وجوب المجمع عليه كذلك كصلوات الخمس أو سجد أو نفى ما هو مجمع عليه, ya, atau dia meniadakan sesuatu yang sudah ijma seperti sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Dia mengatakan itu gak wajib. Ini diantaranya dari banyak. Jadi 3 data aja udah banyak. Kita terus lanjut. Wal zakah, wal shaum, wal hajj, wal wudu. Itu diantaranya yang kita tahu bahwa ada zakat, ada puasa, ada segala macam yang sudah Allah wajibkan. Kita mengatakan itu tidak wajib. Ini juga akan mengarahkan orang itu ke kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Au jaba mimma lam yajib ijma'an kadzalik. Au nafa masyru'iyyati majma'an 'alaihi kadzalik. Ya, mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan, dia mengatakan itu wajib. Ya, pokoknya hal-hal semacam itu. Terus. Au azma al-kufri fil mustaqbal. Atau ada niat, ya, niat nanti saya kayaknya agama Nasrani itu enak kayaknya ya. Seumpama nanti saya kapan-kapan saya mau belajar Nasrani dan saya mau masuk Nasrani. Na'udzubillah, ini masuk juga. Ya, udah ada niat itu untuk keluar dari Islam. Ya, terus أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه لا وسوسه أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أو رسالة واحد من الرسول المجمع على رسالته. Atau ini bukan was-was lagi ya, tapi syak pada sesuatu yang sudah Allah haruskan berikan hukumnya, kemudian dia syak. Bukan lagi was-was, itu ada was-wasa. Seperti apa? Perbedaan antara was-was dengan syak ya. Syak dengan adanya Allah tadi jelas. Ya. Kalau was-was itu kayak keraguan yang bukan mengakibatkan sesuatu yang sampai keluar dari Islam. Ada was-was, ya itu berbeda. Nah, terus. Ya. Tidak percaya dengan adanya Rasul yang sudah mujma' ala risalati, ada salah satu Rasul, tidak percaya dengan Nabi Isa semuanya, itu termasuk juga. Atau ingkar bahwa seperti contohnya ingkar bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sebagai sahabat Rasulullah. Itu diantaranya juga. Ya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah di Al-Quran ada.
di saat hijrah ke Madinah. Ya, idza qala li sahibihi la tahzan. Jelas dalam semua sirah bahwa yang menemani Rasulullah saat hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kita ingkar bahwa Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Rasulullah SAW. Itu termasuk juga daripada i'tiqadat yang membuat riddah, dari kepercayaan-kepercayaan yang akan membawa ke riddah, ke murtadan. Nah, أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه أو كذب رسولا أو نفسه أو صغر اسمه بقصد تهجيره atau menghina para nabi, menghina para rasul, ya memang niat untuk menghina. أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kamil. والقسم الثاني الأفعال كسجد لصنم أو شمس Ya. أو مخلوق آخر. Yang kedua yaitu af'al, perbuatan yang mengarahkan orang kepada riddah, ya. Seperti sujud kepada patung, berhala, ya. Hal-hal semacam itu namanya af'al, pekerjaan yang membawa orang ke riddah, seperti contohnya banyak contohnya. Di antara contohnya seperti kita bersujud pada berhala. Nah, ada jangan mau itu pejabat, mau itu siapa, ya, karena ikut masuk di gereja kemudian ikut-ikutan, ya, menyembah salib atau masuk di tempatnya Buddha, kemudian juga begini-begini ikut menyembah juga. Ini membawa ke murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya, basa-basi gitu kan, masuk ke kelenteng, masuk ke gereja, kemudian ikut-ikutan karena biar dianggap toleransi. Kan begitu sekarang. Toleransi kebablasan, sehingga dia untuk toleransi itu harus mengikuti ibadah mereka. Ya, ke salib dia ikuti ke salib, ke kelenteng juga kelenteng. Intinya dia kepingin disebut orang yang toleransi, padahal itu mengarahkan dia untuk ke riddah, kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Kepingin ridhonya manusia, tapi akhirnya mendapat suhtullah, mendapat kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada toleransi. Ada orang lagi yang kadang-kadang karena ikut teman-teman dalam bisnis, teman-temannya minum khamar, ya toleransi, minum juga nggak enak kalau nggak minum. Ada yang minum akan bakso babi, ikut juga karena nggak enak sama teman-temannya. Ini naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang karena ikut-ikutan akhirnya mengakibatkan yang Allah murka. Nah, tapi kalau tadi bukan seperti ikut-ikutan, bukan sampai kufuran. Tapi kalau kufur tadi seperti yang dicontohkan. Nah, والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يهودي. Ada juga kalau tadi pertama i'tiqad, ya kan? I'tiqad yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, itu i'tiqad. Kemudian yang kedua af'al, ya, seperti ikut-ikutan nyembah berhala. Yang ketiga yaitu banyak sekali kalau dari perkataan. Contohnya mengatakan dia tahu bahwa di depannya dia muslim, tapi mengatakan ya kamu kafir. Man kafara musliman faqad kafar, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengkafirkan seorang yang sudah jelas muslimnya, maka dia sendiri yang jatuh kafir. Itu yang dari agwal. Naam. Au ya nasrani. Ya. Au ya adil ad-din, au ya adil ad-din. Muridan bidzalik anna alladhi alayhi al-mukhatab min ad-din mukhatab min ad-din kufr au yahudiyyah أو نصرانية أو ليس بالدين كالسخرية وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا jadi di antara yang mengatakan pada orangnya Yahudi padahal tidak tahu muslim itu, ya, mengatakan kamu Yahudi, kamu segala, itu mengeluarkan seorang seperti kayak itu katakan tadi Rasul man kafara musliman faqad kafar, atau mengatakan apa tadi sukhriyah atau dia sengaja menyebut asma Allah husna masalan, tapi untuk istihza, untuk mencemooh, menghina nama-nama Allah, ya. Ini yang agwal, perkataan yang juga bisa masuk ke riddah, kekufuran. Nah,
ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله Atau juga atau dia mengatakan, andai saya dapat perintah dari Allah sesuatu, saya nggak bakal kerjakan. Ya, nggak bakal saya kerjakan. Ini masuk ke riddah juga. Ya. أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا ومظهرا بالعناد في الكل. Iya, menghina semuanya, anggap kiblat itu Allah. Kalau saya suruh Allah menyuruh saya kiblat kemana, ke arah mana, saya nggak akan mengikuti. Intinya ada juga ada juga bahkan artis mengatakan menghina, dibilang ingin masuk neraka. Itu juga masuk juga. Ya, dibilang enak di neraka, ngumpul sama artisnya, ketemu dengan sosialita dan macam-macam. Ini semuanya masuk dalam kategori agwal, perkataan yang bisa mengarahkan orangnya kepada keriddah, menjadi murtad, ya, menjadi murtad. Nah, ini agak emang sengaja agak cepat ya. وكان يقول لو أخذنا الله بترك الصلاة ما أنا فيه من المراد والغنم أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله. Nah. أو لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. Andai sekalinya saya datang ke Nabi, datang ke malaikat, saya nggak ada urusan sama mereka. Ya, saya nggak ada urusan sama mereka. Jadi kata-kata yang kadang-kadang terjadi, sering orang ngomong, menghina malaikat, menghina Nabi. Ya, ada juga mengatakan ini orang-orang yang pendek, sumbu pendek. Dia bilang sumbu pendek, dia bilang orang neraka kita nggak lihat, surga nggak lihat, kok percaya? Ada kan? Ada yang mengatakan begitu. Kok percaya? Disebut orang-orang sumbu pendek. Percaya dengan hal-hal yang gaib, dibilang surga kita nggak lihat, neraka nggak lihat, kenapa percaya? Dia bilang. Nah, ini masuk juga dalam agwal, perkataan yang mengarah pada kemurtadan, mengeluarkan seseorang dari Islamnya, yang harus dijaga. Pokoknya intinya jangan sembarangan kita ikut-ikutan orang, toleransi berkebablasan, jangan mengerjakan ya, jangan mengatakan kata-kata asal ngelontarkan kata-kata, dia nggak tahu bahwa arahnya itu menjadi murtad, harus dijaga semuanya. Nah, أو قال لا أفعل كذا وإن كان حسنا يقصد الاستهزاء أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به. Atau mengatakan andai si fulan itu nabi, saya nggak bakal mengikuti dia. Jadi seakan-akan kalau Allah pun mengutus seorang nabi, saya nggak bakal mengikuti dia. Ini diantara perkataan. Nah, وأعطاه عالم الفتوى فقال إيش هذا السر مريدا الاستخفاف أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل لأحد الأنبياء أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من القرآن أو من الشريعة أو من الإسلام أو قال لحكم حكم به من الأحكام الشرعية ليس هذا الحكم أو لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. Iya, dia nggak percaya dengan hukum Allah, dia nggak peduli dengan hukum Allah. Ya, ada istihza, ada penghinaan buat hukum Allah SWT. Ini perkataan yang juga mengarahkan kepada kemurtadan. Ini di babur riddah, jadi ya, babur riddah nggak perlu banyak saya terangkan, karena memang intinya tadi dalam i'tiqad yang merusak keislaman seorang, kemudian dalam af'al, perbuatan yang merusak keislaman seorang, seperti tadi ikut-ikutan toleransi, ikut menyembah berhala dan sebagainya macam. Kemudian dalam agwal, perkataan-perkataan yang mengarah kepada kemurtadan juga. Ya, menghina Allah, menghina Rasulnya, ya, menghina sesuatu yang Allah sudah wajibkan, yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, dia malah berbalik, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu semuanya adalah dalam abwabur riddah yang harus dihindari, ya. Wallahu taala alam. Ini murtad, masalah murtad saya nggak perlu perpanjang, ya, karena hal-halnya sudah jelas ada i'tiqad, af'al, agwal, ya. Nah, kemudian kemarin ada yang menanyakan, ini memang belum masuk bab fikih ya,
bab fikih. Cuman waktu itu karena saya pernah menerangkan masalah wudhu untuk mengusap wajah itu dalam membasuh wajah. Kalau kepingin lebih sempurna, ya kan? Karena ada yang nanya sama saya, itu bagaimana? Dia bilang untuk membasuh wajah itu, ya, karena saya mengatakan membasuh dalam wudhu itu sekali gini boleh, asal yakin sempurna, tapi lebih baik ditarik. Enggak bisa pegang. Jadi ditarik. Habis wudhu gini, ini tangan jangan dilepas. Jangan dilepas, tarik. Kemudian tarik lagi ke atas. Nah, ya, jangan dilepas karena kalau dilepas jadi maknya mustakmal. Ditarik begini, terus tarik lagi begini. Nah, kalau sekali cukup sempurna nggak? Kalau sekali dia merasa yakin sempurna nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih yakin sempurnanya, ditarik ke bawah sekali, kemudian tarik lagi ke atas, tapi tangan tetap nempel di muka. Ya, paham ya? Nempel di muka. Jadi untuk apa? Untuk lebih sempurnanya. Karena kalau cuma sekali aja, kadang-kadang ada yang kelewat. Ya, kadang-kadang ada yang kelewat. Jadi, ya, fadhal. Cukup sekali aja apa diulangan sampai 3 kali? Oh enggak, masalah 3 kalinya beda. Ini dalam sekalinya itu ditarik lagi gitu loh. Jadi 3 kalinya tetap, ya. Ah, ya jadi maksud saya kan orang bukan 3 kali kan, tapi dalam sekali itu ditarik ke bawah, tarik dari atas ini tarik ke bawah. Kemudian ini jangan sampai lepas, tangan jangan sampai lepas, ya, nempel terus di wajah, tarik lagi, disempurnakan lagi. Jangan tangan ditarik. Kalau mau dia ulangi ke atas lagi, jangan tangan sampai ditarik, jangan lepas ya. Itu karena ada yang nanya sama saya. Nah, ada pertanyaan lain? Ya, bisa kan kita itu sunnah kedua, ketiga sunnah. Ya kalau semuanya kekurangan air, adanya cuma 1 botol. Kalau cukup bisa sampai 3 juga bagus. Tapi kalau enggak 1 boleh, atau kalau enggak 2. Ya, yang kedua dan ketiga itu sunnah. Bisa. Kita sudah berapa kali praktek itu emang. Di suatu tempat yang susah air ya kita praktek bawa aqua, air mineral botol. Oh ya, harus suci. Iya. Lahir mutahhar ya. Nah, apa? Kan disebut di sana mengalir ya, air mengalir. Ya, pikirkan sendiri, mengalir itu bagaimana? Ada mengusap, ada mengalir. Ya, ada masah, ada juga ghasal. Jadi bedakan, kalau namanya yang membasuh itu berarti airnya mengalir. Ya, beda dengan kepala, masuk ba'dir ras, mengusap. Ya, mengusap. Jadi ada yang mencuci, membasuh, ada yang mengusap. Paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ada. Misalkan sudah sempurna nih, atau di kaki ada ini ya, ada apa? Cat. Itu ulang lagi wudhunya apa gimana? Ya kalau masih basah, nanti baru wudhu, ya, dibersihin dulu catnya, lanjut aja. Meskipun udah selesai wudhu semuanya. Selesai wudhu, kemudian ada catnya kan, ya catnya aja dibuang, lanjut. Kalau dia tahu, Hah? kalau dia lagi tahu nih wudhu nih, selesai kan? Dia nggak tahu nadi cat. Setelah dia sembahyang, baru kelihatan nadi cat. Ya dibuang wudhu lagi. Ya sah. Ya. Kalau udah sampai udah kering wudhunya begitu baru tahu ente. Ya ente wudhu lagi, dibersihkan lagi wudhu, dicuci, dibersihkan. Pertama itu kasar. Ya kasar karena kan kurang. Oh iya, kayaknya aku deh ketahuan nih pas sebelum sembahyang kan Indah madhabnya Syafi'i gak mual wudhu. Bukan masalah al-kalam alat tila, alat catnya ini, ada cat. Iya. Lah iya memang betul, nggak ada yang ngulang. Nggak diulang. Jadi tangan kaki yang kena itu dicuci, dibersihin catnya, dilanjutin. Bukan diulang. Catnya aja. Nah. Ada pertanyaan yang lain?
Nah, Hasan. Hukumnya orang yang mengimani arti dari ayat yaitu istawa sama tangan Allah di atas mereka, tapi mengimani satu Ya apa? mengimani arti ayat secara satu kayak tangan Allah di atas Oh iya iya. berarti Ya itu namanya menjadikan Allah sebagai makhluk. Murtad itu. Nggak boleh. Makanya dibilang tafakkaru fi ala illa wala tafakkaru fi dzatillah. Nggak boleh kita membayangkan zatnya Allah aja, nggak boleh. Yang kita pikirkan cuma ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran ciptaan Allah. Zatnya Allah jangan diganggu. Ya. Kalau Allah disamakan dengan zat makhluk, apa bedanya Al-Khaliq dengan makhluk? Ya. Nah. Gak bisa buat bercandaan. Gak bisa bercanda. Tetap bercanda pun tetap jadi. Nggak boleh. Sesuatu yang memang mengeluarkan kepada keridah, nggak boleh. Bercandaan nggak boleh. Nah, nggak bisa. Sesuatu yang memang nggak bisa dibuat bercanda, jangan dibuat bercandaan. Akhirnya akan terjadi. Ya. Seperti ente sama dengan ente mengatakan, ini kalau kita bicara baridah, ada hal-hal yang memang bisa tidak boleh dibuat bercanda, seperti kalimat-kalimat yang akan mengeluarkan seorang dari Islamnya. Kalau dibuat bercandaan. Nah, memang dalam hukum-hukum Islam itu ada sebagian yang memang nggak bisa dibuat bercanda. Seperti apa? Seseorang ngomong pada temannya, dia punya anak perempuan satu, saya kawinkan ke mama anak saya. Bercanda. Pas kebetulan ada 2 orang, 3 orang di sana. Ente mengatakan saya terima, jadi. Nah itu. Hazlu hujid, wajidu. Jadi di antaranya contohnya begitu. Ada di agama itu ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuat bercandaan. Ya. Nah. Apa? Ya baca syahadat, bertobat dan baca syahadat, baru kembali, harus baca syahadat lagi kembali. Ya, baca syahadat lagi, dan kalau dia setelah ngucapin gitu, kemudian dia tidak melaksanakan sholatnya, ya maka dia ngulang wudhu sholatnya semuanya. Namanya sholat itu tetap digodok kalau ketinggalan. Enggak. Kalau dia kembali lagi pada Islamnya enggak. Kalau sampai mati baru terputus. Ada pertanyaan lain? Ya, katanya ada yang mengatakan benar nih gue ngomong. Kalau dibilang kalau gue bohong gue murtad nih. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jadi makanya, nah itu nggak boleh itu. Jadi jangan dibuat mainan. Ya, sesuatu yang mengarah ke kufur itu jangan dibuat mainan. Akhirnya terjadi naudzubillah min dzalik, dan sedangkan dia tidak menyadari hal itu. Ya, jangan dibuat mainan. Sambil dikeluarin. Ya, jangan dibuat mainan.